Shalom adik-adik, selamat pagi. Wah, belum dijawab selamat pagi. Nah, udah. Kembali kita akan bersama-sama sekolah minggu di dalam ibadah anak. Dan Mas Haji akan bersama-sama kita menyanyikan, memuji-muliakan nama Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Dan ada teman, yaitu Mbak Karisma. Halo. Wah, disapa oleh Mbak Karisma. Terus ada Mbak Fani. Hai. Wah, halo, hai. Nah, kita akan bersama-sama memulai di dalam ibadah anak ini, sekolah minggu ini. Yuk adik-adik, kita lipat tangan, kita tundukkan kepala, kita berdoa dulu. Mas Haji pimpin, mari kita berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur di pagi ini kami anak-anak-Mu di GKJ Boyolali boleh bersekolah minggu di rumah kami masing-masing. Berkati Tuhan di dalam kami memuji muliakan nama Tuhan. Berkati di dalam kami boleh merenungkan firman-Mu. Dan seutuhnya sekolah minggu melalui video ini kami boleh serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Ayo adik-adik, sekarang kita akan memuji muliakan nama Tuhan ya Mbak Karisma, Mbak Fani. Ya dong. Wah, ya dong, jelas. Yuk ajak dulu. Kita semua berdiri dulu. Kita semua berdiri dulu. Kita akan memuji muliakan nama Tuhan. Nyanyi apa kita? Mau nyanyi apa? Apa ya? Yuk, nyanyi apa yuk? Apa Kita nyanyikan nyanyi judulnya Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Jadi ketika kita takut, gelisah, bingung, wah Tuhan Yesus itu penolong kita yang setia. Yuk kita akan nyanyi Yesus itulah penolong. Satu-satunya. Nah, Yesus itulah satu-satunya penolong yang sungguh. Yuk kita nyanyi. Sambil berdiri, sambil bertepuk tangan. Bapak ibunya boleh. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Nah adik-adik, mari di ibadah ini dengan masih berdiri, kita akan bersama-sama mengingat panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan untuk melakukan hukum kasih. Nah adik-adik, kita akan dengan masih tetap berdiri, kita akan bersama-sama mengucapkan itu dengan gerakan. Hukum kasih ada dua, mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Dan Mbak Karisma akan membantu kita, menolong kita untuk seragam dalam kita boleh melakukan hukum kasih ini dan dengan gerakan. Yuk Mbak Karisma. Yuk. Ya, yuk, Sama-sama ya adik-adik. Ya, sama-sama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, pintar adik-adik. Siapa yang tadi berdua berdiri dan kita bersama-sama mengingat hukum kasih ini, yuk Mas Haji ajak kita masih berdiri dan kita nyanyi. Kita akan nyanyi, kedua tanganku mempunyai jari. Dan kita lanjut, nanti kita akan nyanyikan Jalan Serta Yesus. Nah, ada dua lagu langsung kita nyanyi. Masih semangat ya? Wah, masih semangat ya? Yuk kita nyanyi. Kedua tanganku, kedua kaki, terus jalan serta Yesus, masih tetap berdiri dan semangat kita menyanyikan itu. Yuk kita bersama menyanyikan itu. Pakai gerakan ya? Wah, pakai gerakan. Ya Mbak Fani ya, pakai gerakan. Yeah. Wah, siap Mbak Fani juga semangat. Yuk. Harus semangat. Harus semangat. Udah pagi-pagi, yuk nyanyi. Kedua tanganku mempunyai jari, Direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. tepuk tangan, Ketik jari, puji nama Tuhan. Kedua kakiku mempunyai jari, Direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. tepuk tangan
Ketik cari jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Wah, jalan serta Yesus selamanya, dalam suka maupun duka. Wah, tentunya dalam mengasihi Tuhan, Allah mengasihi sama juga ya, kita harus jalan terus di dalam jalan Tuhan Yesus. Adik-adik, dipersilakan duduk lagi. Yuk, semua duduk dan kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dalam ibadah anak ini Tuhan, kami para anak-anak-Mu siap untuk merenungkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus menyertai kami untuk kami dapat mendengarkan firman Tuhan dan kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Ya adik-adik, saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul itu di Perjanjian Baru setelah Injil Yohanes. Dibuka dulu Alkitabnya, Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 6 sampai dengan 14. Ayat 6 sampai dengan 14. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 14. Adik-adik nanti bisa buka dulu itu. Nanti akan bisa membacanya dengan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang bisa menuntunnya nanti juga dalam hal membaca. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Di hari Minggu ini itu masih kita menghayati, merasakan bahwa kemarin Kamis kita beribadah itu ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dan kita masih menantikan janji Tuhan Yesus untuk mencurahkan Roh Kudus kepada para murid. Nah, dan kita merasa-rasakan di dalam kita menantikan janji Tuhan itu. Adik-adik yang terkasih, Mas Haji akan mengawali di dalam cerita ini. Mas Haji akan mengawali dengan cerita kelinci. Adik yang terkasih, ada sebuah keluarga kelinci. Ada bapak kelinci, ibu kelinci, dan anak-anak kelinci. Mempunyai 3 anak, Koko, Kiki, dan Keke. Wah, ada 3 kelinci, Koko, Kiki, dan Keke. Bapak kelinci, ibu kelinci, Koko, Kiki, dan Keke. Koko ini yang paling besar, Kiki ini yang paling di tengah, yang adiknya sendiri itu Keke. Nah, suatu saat bapak dan ibu kelinci tadi itu mau pergi keluar mencari wortel. Nah, kesukaan kelinci pasti itu wortel. Nah, itu bapak kelinci dan ibu kelinci itu mau berpamitan dengan anak-anaknya. Koko, Kiki, dan Keke, bapak sama ibu mau cari wortel dulu di kebunnya Pak Petani itu. Nah, ketika mau berpamitan, Koko, Kiki, dan Keke itu pengen ikut. Wah, pengen ikut. Pak, Bu, pengen ikut, begitu ceritanya. Wah, ternyata bapak dan ibu kelinci tadi itu tidak mengizinkan karena memang jauh dan bahaya, karena itu musim panen, mesti di kebun itu Pak Tani siap untuk berjaga. Nah, jadi semua anak-anak harus di rumah, anak-anak kelinci tadi. Jadi Koko, Kiki, dan Keke itu di rumah, bapak ibu pergi. Nah, saat itu kan bapak dan ibu itu tidak tahu kapan pulangnya. Koko, Kiki, dan Keke itu di rumah bertiga, itu sambil menunggu itu ya sambil bermain. Entah itu main guling-guling bersama-sama, mungkin juga main yang lain itu, anak-anak kelinci itu sambil menunggu.
Nah, tiba-tiba adik-adik menunggu bapak ibu yang pergi untuk mencari wortel itu, Keke yang tadi yang paling kecil, yang ragil itu, wah, itu bingung, kelaparan. Kak, aku lapar, aku pengen wortelku habis gitu. Bu, ya tunggu dulu gitu, kata si kakaknya Koko itu. Kita nunggu bapak ibu pulang, nanti kan bawa wortel gitu. Wah, ternyata kok sambil nangis gro-gro. Wah, gro-gro itu nangis luar biasa. Wah, aku pengen wortel, lapar gitu. Nah, ternyata si Kiki itu punya wortel. Hei Keke, ini loh pakai makan wortelku aja. Ini kan masih ada. Lalu Keke makan dari wortel dari si Kiki. Nah, ternyata sembari menunggu mereka lapar dan sebagainya, tibalah bapak dan ibu kelinci keladi dan membawa wortel dari mereka mencari di kebun. Nah, ceritanya tadi kita akan bersama-sama adik-adik merenungkan Koko, Kiki, dan Keke. Di tengah mereka menunggu bapak ibu kelinci tadi mencari wortel untuk makan mereka, keluarga kelinci ini. Koko, Kiki, dan Keke itu ya, mereka itu ditinggal pergi dan mereka menunggu bapak ibunya pulang. Mereka menunggu itu dengan tadi bermain. Mungkin juga sedih kok nggak pulang-pulang karena lama, nggak kapan pulangnya. Lalu juga ada yang kelaparan tadi, sempat mereka juga bingung. Si Keke itu lapar, tetapi mereka menunggu sampai akhirnya bapak ibu pulang itu, tetapi di tengah-tengah itu si Kiki tadi punya wortel dan memberikannya. Mereka saling mendukung dalam nunggu bapak ibu kelinci pulang. Nah, cerita tadi itu sama juga adik-adik dalam cerita Tuhan Yesus naik ke surga. Tuhan Yesus memberikan janji kepada para murid, yakni roh kebenaran, roh kudus yang akan ada di dalam hidup hati para murid. Sebelum naik surga, terus memberikan itu di ayat yang ke-8 bahwa Roh Kudus akan turun ke kamu. Nah, bagaimana rasa sedihnya? Mungkin ya dalam hal ini para murid itu pertama sedih dulu itu pas Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus bangkit sukacita. Oh, sekarang mau ditinggal. Tuhan Yesus naik ke surga akan meninggalkan para murid. Ada kesedihan, ada bingungan. Tetapi ternyata ada janji Tuhan tetap akan senantiasa beserta mereka di dalam Roh Kudus. Nah, di dalam menantikan Roh Kudus, kapan Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus itu kepadaku supaya aku kuat, supaya aku tidak sedih. Aku menunggu itu sampai kapan ya? Nah, para murid memberikan teladan kepada kita, Mas Haji dan adik-adik semuanya, dalam menunggu mereka melakukan apa? Di ayat 14. Mereka semua berkumpul, bertekun sehati, berdoa bersama-sama. Adik-adik di tengah para murid itu bingung, sedih, gelisah, mereka tetap berkumpul bersama, menguatkan satu dengan yang lain, tetap berdoa, menantikan Roh Kudus yang diberikan Tuhan itu senantiasa dengan setia. Sama anak kecil, sama anak-anak kelinci tadi. Mereka menunggu bapak ibu kelincinya yang pergi mencari wortel. Mereka juga dalam kebingungan mereka menunggunya lama. Mungkin juga ada yang tadi bingung karena lapar, wortelnya habis. Mereka saling menguatkan. Anak-anak kelinci dan para murid menjadi teladan bagi kita, gambaran bahwa Roh Kudus, apa yang dijanjikan itu pastilah akan datang kepada murid, kepada kita semua. Nah, adik-adik sekalian, adik-adik pernah menunggu ya, ngenteni, ngentosi, entah itu menunggu bapak ibu pulang, entah itu menunggu bapak ibu masak, atau menunggu ngantri tiket, apalah, atau menunggu yang lain dan sebagainya. Menunggu itu, adik-adik pernah merasakan itu, pasti bosan ya? Bosan nggak? Bosan nggak menunggu itu? Wah ya, udah bosan, bingung. Yo kapan yo rampungnya? Yo kapan yo ini datangnya? Wah, banyak sekali tentang keinginan supaya apa yang kita tunggu itu segera datang, segera tersampaikan dan kita segera menerimanya. Nah, menunggu itu terkadang membosankan.
nggak sabar dan sebagainya. Tetapi pesannya adalah, dalam menunggu kita itu tidak diam. Dalam menunggu kita harus tetap bersama, harus tetap tekun untuk teguh. Seperti cerita tadi, para murid yang berkumpul bertekun dalam doa, saling menguatkan satu dengan yang lain, menantikan Roh Kudus. Nah, di minggu-minggu ini, besok minggu tanggal 31 itu kita akan merayakan hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus, dan itu menjadi bukti janji Tuhan itu nyata. Jadi adik-adik, jikalau kita masih menunggu ya dalam kehidupan kita, mungkin sekarang, kapan ya aku bisa main lagi, kapan ya aku bisa main sama bapak ibu, sama kakak, sama adik, kapan ya ini kok nggak selesai-selesai ya, aku bosan di rumah. Yuk, mari kita tetap sabar menunggu bahwa pastilah akan Tuhan menyatakan janjinya bahwa pergumulan kita itu akan selesai. Tuhan bisa mengatasi pergumulan kita dan kita bisa lagi bermain dengan sukacita. Tapi syaratnya tadi, mau nggak kita menunggu? Anak-anak kelinci tadi, Koko, Kiki, dan Keke menunggu dengan sabar. Walaupun juga mereka harus menunggu dengan bingung, mereka main-main sudah bosan, tetapi ya akhirnya Bapak datang. Bapak dan Ibu kelinci datang bawa wortel. Seperti juga para murid tadi, dijanjikan Tuhan bahwa akan ada Roh Kudus yang menguatkan kamu. Para murid yang ditinggal naik, Tuhan Yesus naik ke sorga, mereka dalam sedih, dalam kehidupannya bingung, tetapi mereka tetap bersama, tetap bertekun di dalam doa. Nah, ini pesannya. Nah, Bapak, Ibu, eyang-eyang, dan semuanya, mari. Ini juga menjadi ajakan Bapak, Ibu, Eyang, dan sekalian untuk mengajak anak-anak, dan anak-anak juga mau untuk diajak. Yuk, dengan orang tua, Bapak, dengan Ibu, dengan Ayah, Ibu, dengan Eyang, dengan sambil menunggu di rumah, yuk cari hiburan yang lain. Bisa bermain bersama di rumah, bisa nonton TV, bisa main HP, tapi main HP yang mungkin juga tidak hanya YouTubean, tetapi yang lain. Pasti ada banyak hal di dalam kita menunggu pergumulan yang dihadapi oleh kita. Mari tetap semangat belajar, tetap nurut sama orang tua. Di dalam menunggu ini, pastilah Tuhan beserta. Tuhan menguatkan, dan para murid senantiasa berdoa. Dan akhirnya para murid pun menerima Roh Kudus di hari Pentakosta. Mari adik-adik bertekun menantikan Roh Kudus, bertekun menunggu janji Tuhan, bertekun untuk senantiasa melihat bahwa kuasa Tuhan ada dalam diri kita. Tuhan memberkati. Amin. Ya, adik-adik, setelah kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan tentang kelinci dan para murid, setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, ada aktivitas. Aktivitasnya, ya, kita akan bersama-sama menggambar kelinci. Nah, karena tadi ceritanya tentang sih, kita akan menggambar kelinci. Koko, Kiki, dan Keke tadi itu yang sedang makan wortel. Adik-adik bisa menggambar sesuai dengan kreasi adik-adik, setelah itu diwarnai. Gambaran kelinci tadi mengingatkan adik-adik nanti, oh ya, seperti para murid ya, yang menantikan Roh Kudus itu ketika Tuhan naik ke surga, mereka sabar, dan akhirnya mereka juga dengan tekun berdoa bersama-sama di dalam kebingungan kesedihan mereka dikuatkan, dan memang nyata janji Tuhan. Nah, gambarnya kelinci, dan nanti diwarnai sesuai kreasi adik-adik. Bapak, Ibu, Ayah, dan Ibu atau Eyang bisa membantunya di dalam hal menggambar ini dan mewarnai. Semoga ini menjadi berkat, mengingatkan bahwa adik-adik memang harus menunggu, ya nggak apa-apa, tetapi minggu itu jangan diam, tetapi yuk saling menguatkan satu dengan lain. Kakak yang ngomong adiknya, adik yang mau dimong oleh kakaknya. Wah, itu baru itu namanya hebat, baru itu namanya adik-adik itu kuat di dalam menunggu bagaimana sih Tuhan akan berkarya dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Adik-adik, mari kita saat ini berdoa. Kita mohon supaya Tuhan memampukan kita untuk dapat melakukan firman-Nya. Kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, di hari Minggu ini kami bersyukur. Di dalam kami menghayati, merasakan ketika Tuhan memberikan janji kepada para murid pasca Tuhan naik ke sorga. Para murid menantikan janji Tuhan, yakni Roh Kudus yang akan diberikan kepada para murid, para umat-Mu. Di dalam menunggu, mereka berdoa.
di dalam menunggu mereka saling menguatkan, di dalam menunggu mereka senantiasa setia menantikan janji Tuhan itu. Dan terima kasih Tuhan, kami boleh bersyukur saat ini Tuhan ingatkan kami para anak-anak Tuhan, diingatkan supaya kami juga setia di dalam menunggu janji-janji Tuhan. Begitu banyak janji Tuhan dalam hidup kami, dan bagaimana kami diingatkan bahwa Roh Kudus itu yang boleh kami nantikan supaya kami senantiasa bersukacita. Ketika Tuhan naik ke sorga, Tuhan tidak meninggalkan kami sepenuhnya. Tapi sejujurnya kami boleh bersyukur bahwa Roh Kudus, Roh Tuhan itu ada dalam hidup kami. Mampukan kami dapat merasakan bahwa menunggu itu bagian yang menjadi penting dalam hidup kami. Sekalipun terkadang bosan, sekalipun terkadang kami bingung bagaimana kami harus berbuat, tetapi janji Tuhan adalah nyata di dalam hidup kami. Berkati anak-anak-Mu di dalam menunggu, di dalam hal ini menanti. Di pandemi ini kami boleh senantiasa tetap semangat di dalam belajar, di dalam kami beraktivitas. Sekalipun terkadang kami bosan di rumah, tetapi kami boleh bersyukur kami bersama Bapak Ibu, Eyang, dan sebagainya, kami boleh merasakan kebersamaan di rumah. Kami serahkan di dalam kami boleh merasakan menunggu itu dengan syukur bahwa janji Tuhan pastilah ada dan nyata dalam hidup kami. Tuhan mampu mengatasi pandemik ini di dalam kami bergumul mengenai penderitaan di seluruh dunia ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa, dan kami akan melanjutkan doa kami di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, setelah mendengarkan firman Tuhan, kita mau apa? Mbak Fani, kita mau apa? Mau memperbarui iman. Wah, memperbarui iman. Yuk Mbak Fani, ajak adik-adik untuk berdiri. Oke, semua adik-adik kita berdiri. Wah, ajakan Mbak Fani. Kita mau memperbarui iman kita dengan menyanyikan Aku Percaya. Yuk kita dengan berdiri. Sikap sempurna ya. Sikap sempurna kata Mbak Fani. Yuk kita nyanyikan Aku Percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Yuk adik-adik, dengan masih tetap berdiri, kita mengambil saat di mana kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai adik-adik sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
Adik-adik, sebelum kita menutup sekolah minggu pada pagi hari ini, yuk kita nyanyi satu pujian lagi. Enaknya nyanyi apa ya Mbak Riz? Nyanyi Oh Betapa Indahnya. Wah, Oke. oh, betapa indahnya. Yuk. Ayo kita nyanyi dengan semangat ya. Wah, nyanyi dengan semangat Mbak Fani. Yuk, Mbak Karisma, Mbak Fani, kita nyanyikan Oh Betapa Indahnya. Bisa sambil tepuk tangan loh di rumah bersama Bapak Ibu yang Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Urapan di kepala Harun yang kejanggutan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Di sana diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. adik-adik sekolah minggu selesai, masih semangat untuk kita jumpa lagi di minggu depan. Tuhan memberkati kita. Dadah.